Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, saya hamba Allah dari Jawa Timur. Mohon solusi dan pencerahannya. Jadi ada satu permasalahan, suami yang usianya masih muda, 26 tahun, menikah baru 4 tahun. Ternyata selingkuh atau punya hubungan gelap atau pacaran dengan wanita lain. Padahal suami itu seorang yang berpendidikan tinggi, sekolah sampai S2, mondok di pesantren bertahun-tahun, mengajar ngaji, dan sebagai tenaga ahli dalam lembaga universitas di pondok pesantren. Bisa dikatakan anak dari kiai desa atau pemuka agama di desa. Dengan background yang ilmu agama yang dimilikinya, bisa-bisanya suami tersebut melakukan perselingkuhan, sedangkan dia sudah punya istri dan 2 anak yang masih balita. Suami tersebut waktu menikah juga atas pilihannya dan permintaannya sendiri. Tapi kenapa dia bisa selingkuh padahal istrinya adalah wanita yang solehah? Dia rela meninggalkan bangku kuliah saat suami memintanya untuk tidak melanjutkan kuliah dan hanya mengurus urusan rumah tangga dan anak-anak dan selalu mengikuti apa kata-kata suaminya. Awal mula perselingkuhan itu terjadi tahun lalu. Si istri tidak sengaja menemukan chat dan foto mesra suaminya dan bukti-bukti banyak yang lain, yang kemudian istri pun menanyakan hal itu pada suaminya, apakah dia sedang memiliki hubungan atau pacaran dengan wanita lain. Awalnya suami mengingkari, namun setelah diberikan bukti-buktinya, akhirnya suami mengakui kalau dia selingkuh dan dia berjanji akan menyudahi perselingkuhan itu. Ternyata janjinya bohong. Dia tetap selingkuh dan istri menemukan chat mesra sayang-sayangan cinta-cintaan suaminya itu dengan selingkuhan yang dulu. Karena suami telah melanggar janjinya, maka istri pun melaporkan perilaku suaminya tersebut kepada sang ayah mertua agar anaknya dinasehati untuk tidak selingkuh lagi dengan memberikan bukti-bukti perselingkuhan anak tersebut, karena istri sudah tidak tahan lagi dan tidak sanggup lagi jika diselingkuhi. Singkat cerita, suami setelah dinasihati ayahnya berjanji tidak selingkuh lagi, namun itu hanya bertahan 1 atau 2 bulan saja. Dia tidak selingkuh. Setelah itu dia mengulangi perselingkuhannya dengan wanita yang dulu lagi. Bahkan itu terjadi saat istri hamil sampai melahirkan sesar, hanya ditemani saudaranya. Suami tidak menemani karena terkena COVID dan masih melakukan perselingkuhan dengan dikirimi makanan oleh selingkuhannya. Istri mengetahui kalau suami masih selingkuh lagi dari bukti chat mesra dan cerita dari sepupu yang biasa dibuat curhat sang suami. Karena sepupu tersebut tidak tega si istri diselingkuhi dan dibohongi terus, maka sepupu tersebut menceritakan perilaku suami yang masih selingkuh. Mengetahui ini, istri sudah benar-benar tidak tahan, Bu ya, dan pulang ke rumah orang tuanya. Namun di sana dia tidak menceritakan perilaku suaminya karena dia menghormati suaminya. Dia pulang hanya ingin menenangkan diri bertemu dengan orang tua dan saudaranya. Istri hanya menceritakan perilaku suaminya yang masih selingkuh pada ayah mertua dan kakak si suami untuk meminta bantuan agar suami dinasehati. Tapi yang didapat ayah mertuanya malah menyalahkan istri tersebut karena terlalu memata-matai suaminya dengan mengecek HP suami. Padahal istri mengecek HP suami karena dia mau punya firasat kalau suaminya masih selingkuh, dan benar saja ternyata masih ada chat mesra. Dan apalagi sepupu yang menjadi tempat curhat hubungan gelap suami dengan selingkuhannya menceritakan hal tersebut. Maka suami mengaku kepada sang sepupu kalau dia tidak bisa meninggalkan selingkuhannya. Dia sangat mencintainya dan dia juga tidak mau jika harus memilih salah satu antara istri dan selingkuhannya. Dan ayah mertua sudah tidak merespon lagi, malah menyalahkan istri bahwa itu resiko bersuamikan orang yang bekerja dalam dunia pendidikan. Pasti akan campur dengan wanita. Kalau nggak mau suaminya berhubungan dengan wanita, ya cari suami petani saja, gitu kata ayah mertua. Seakan-akan ayah mertua tidak percaya kalau anaknya masih selingkuh dan menyalahkan istri anaknya. Mohon solusi, Bu ya, apa yang harus dilakukan oleh si istri menyikapi suami yang seperti itu, dan apa pula yang harus dilakukan si kakak pada adiknya, kakak kandung suami, apakah harus menasihatinya atau bagaimana, Bu ya? Karena kalau dibiarkan terus ditakutkan akan melakukan dosa yang semakin besar, sedangkan ayah mertua sudah tidak percaya dengan istri anaknya, malah membela anaknya. Mohon dengan sangat solusinya, Bu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah, amma ba'd. Yang namanya
ya kita semua ini berusaha untuk menjauh daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Akan tetapi ya kita manusia. Mungkin sekali seorang manusia itu kepleset. Tapi harus difahami, bagi seorang yang punya ilmu, dosa macamnya sama. Tapi jika dilakukan oleh orang awam menjadi sebuah dosa. Tapi kalau dilakukan oleh seorang yang punya ilmu agama, jauh lebih gede dosanya. Dan kalau yang disebut perselingkuhan itu sampai masuk wilayah perzinaan, itu bukan lagi seorang ustadz. Kan, tapi apakah betul itu perselingkuhan itu? Sebab istilah perselingkuhan di zaman ini adalah berlaku kepada suami yang berurusan dengan wanita lain sementara dia sudah punya istri. Apakah itu dengan cara halal atau haram? Kadang disebut sebagai perselingkuhan. Kalau itu permasalahan adalah seduhan sesuatu yang haram, dia tidak akan bisa jadi murabbi, seorang pendidik yang sesungguhnya, karena dia telah menjadi contoh yang tidak baik. Ya, kalau memang ada orang semacam itu, ya kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Karena akan tapi kalau itu sesuatu yang halal, misalnya ada pernikahan dan sebagainya, terserah dengan cara apapun, ya namanya pernikahan ya. Hanya mungkin di sisi lain ya yang perlu diperhatikan ya, untuk melangkah ke sana bagi seorang laki-laki perlu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kemudian di sisi lain, artinya jangan gampang lah. Kalau harus namanya pernikahan, untuk menikah 1-2 itu sendiri kan juga bukan main-main juga ya, bukan main-main juga. Dan ini perlu kejujuran, kita tidak mengerti ya. Yang menanyakan ini tidak menjelaskan selingkuh itu bentuknya apa kan. Kalau yang mempernikahan ya, bahkan seorang istri kalau menyuruh suaminya mencerai pasangannya yang halal, termasuk dosa. Terlepas bagaimana cara suami menikahi. Sebab namanya halal ya halal. Itu satu sisi yang harus perhatikan. Tapi tolonglah kalau sampai suami melakukan keharaman, naudzubillah. Sebab yang biasa yang tidak takut dengan satu haram, maka tidak mustahil untuk melakukan 2, 3, 4, 5. Karena urusannya dengan sudah nggak takut kepada Allah, naudzubillah. Makanya orang yang mungkin berzina, orang yang pernah berzina sekali, baginya untuk zina 2 kali dengan orang kedua, ketiga nggak susah. Kenapa? Sebab syahwat itu adalah seperti orang lapar, itu akan datang dalam waktu tertentu, akan datang lagi. Sementara nggak ada yang halal, dia tidak pernah takut dengan yang haram, maka melakukan yang haram itu kehinaan. Dan tidak akan melakukan zina kecuali memang orang yang sudah lupa tentang kehormatan dirinya. Sehingga kami selalu mengingatkan masyarakat Arab yang jahiliyah sekalipun, ternyata di saat ada seorang wanita yang masuk Islam, di saat dikatakan kamu jangan berzina, dia tersinggung. Karena apakah mungkin orang merdeka seperti saya melakukan zina? Karena zina adalah merendahkan diri. Orang melakukan zina merendahkan diri. Ada pintu halal kok melakukan zina. Ini peringatan untuk siapapun, naudzubillah, jangan main-main urusan zina. Zina ada pintu halal, ada pintu halal. Kemudian juga ada sebab-sebab yang menjadikan kita itu kadang urusan-urusan hubungan laki dengan perempuan semakin liar itu karena melihat gambar-gambar yang nggak jelas, film-film. Yang memberi contoh, namanya film itu adalah acting semua, banyak acting. Jadi sehingga ada orang tergiur, tergila-gila gara-gara tontonan, akhirnya naudzubillah. Akhirnya menjadi dia tidak akan puas. Karena apa? Hubungan suami istri bukan sesuai dengan apa yang dirasakan dia dengan istrinya, tapi dia akan menuruti apa yang ada di khayalnya yang tidak berbatas. Ya, tersiksa dia, menjadi petualang seks, petualang zina dan seterusnya, naudzubillah. Maka kami selalu ingatkan juga untuk jangan sekali kalau perlu, jangan nonton sama sekali film-film kotor itu. Maka dia akan menjadikan orang tidak akan puas dengan pasangannya gara-gara itu. Bahkan akan selalu mengatakan pasangannya adalah tidak ada apa-apanya. Karena yang dilihat adalah pemain film. Naudzubillah. Kemudian ini masalah perzinaan ini ngerikan sekali, menyedihkan, apalagi kalau dinisbatkan dengan seorang ustadz atau seorang guru atau seorang dosen dan sebagainya, masya Allah. Kemudian selanjutnya adalah masalah istri ya, mungkin seandainya mungkin lebih harus membuat evaluasi juga sang istri.
akhirnya dia harus membuat satu evaluasi, koreksi terhadap dirinya sendiri. Kalau kita lihat sebetulnya kan nyaman istri setelah suami berjanji, kalau memang itu adalah perselingkuhan yang haram ya, kemudian suami berjanji untuk berhenti dan sebagainya, maka istri harus membantunya tentunya dengan istri sendiri membuat perubahan dalam dirinya. Dia membuat perubahan, akhirnya bisa diskusi, ada keterbukaan dengan suami apa sebabnya dan sebagainya. Karena mungkin ada banyak istri itu adalah memang ada kelalaian, sehingga seorang suami mungkin karena suaminya itu adalah ya suami yang mungkin tidak enakan kalau menuntut mengatakan ini itu, sehingga kelalaian seorang istri ya karena kesibukannya yang karir dengan karirnya dan seterusnya yang lainnya, sehingga kadang-kadang dengan suami itu hanya sekedar ya hubungan suami istri saya itu tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, bahkan mungkin semuanya kayak masing-masing, maka di situ akan menjadikan satu jalinan tuh hambar, dan mungkin seorang suami ada keraguan di saat harus membuka komunikasi dengan istrinya, atau bahkan mungkin ada satu sikap istri yang tidak menyenangkan, terlanjur punya anak 2 tadi katanya. Nah, ingin dikoreksi juga, mungkin tiba-tiba istri cemberut, istri ngambek, istri nggak jelas, istri terus melakukan ini. Akhirnya sang suami mungkin dia mikir, kalau ribut mungkin dia lemah hati, nggak kuatan. Akhirnya naudzubillah kepeleset dengan yang haram seperti itu mungkin sekali. Jadi kami berharap sang istri pun juga membuat satu evaluasi. Jadi yang perlu ditegur dua-duanya. Kalau ada orang bertanya begini, kita mencari kemungkinan kenapa terjadi itu semuanya. Baik, kemudian setelah itu sepertinya sang istri dari bahasa ini yang bertanya yang bersangkutan atau orang lain? Tidak, ini ya. Sepertinya kalau yang pertama bersangkutan, dia membaca satu isyarat bahwasanya sang istri masih berharap untuk bersambung dengannya. Dengan kata waktu dia pulang ke orang tuanya sendiri bukan ingin apa-apa, tapi ingin menenangkan diri. Akhirnya setelah tenang dia siap untuk kembali. Maka alangkah indahnya jika demikian dia saat diskusi cuman satu ton. Kalau suami melakukan keharaman zina dan sebagainya, mungkin dia harus lebih diwaspadai. Bahkan meninggalkan pun sudah nggak ada masalah karena melakukan kehinaan, keharaman zina. Tapi kalau ternyata dengan cara yang halal, mungkin harus segera diperhatikan apa sebabnya. Kalau masih sambung ya gimana cara? Kalau sudah pisah, Anda pegangi yang erat. Jadi seperti itu. Jadi sang istri harus betul-betul Anda dibahasanya masih menghormati ya, tadi menghormati suami, dan itu mungkin istri yang soleh. Tapi kalaupun Anda hanya penghormatan saja, nggak ada kiat dalam diri Anda untuk membuat perubahan, untuk melayani suami lebih dan seterusnya, maka nggak akan ada perubahan setelah itu. Jadi nasihatnya adalah kalau memang urusannya adalah masih urusan halal, maka masih saja mungkin untuk dipikirkan kembali untuk merajut kembali. Tapi kalau sudah suami tidak takut dengan yang haram, apalagi sekelas ustadz, naudzubillah, sebab betul kalau orang dengan istri dia akan puas dengan yang terbatas itu. Yeah. Tapi kalau sudah dengan yang namanya haram, 1000 wanita nggak akan memuaskannya. Sebab setiap yang ke 1001 akan bikin penasaran baginya. Makanya pentingnya takut kepada Allah di situ. Tapi kalau dengan halal kan terbatas, dia punya istri, ya itu yang halal. Tidak akan liar kemana-mana karena dia punya yang halal. Nah ini karena batasan itu baru berarti kalau kita punya keyakinan. Di balik ini semua ada hukuman. Kalau hukumannya sifatnya hukuman manusia, orang yang menghukum pergi kita akan melanggar. Tapi yang hukum adalah Allah, seperti itu. Adapun yang disampaikan oleh mertuanya seperti apa, Bu? Mertua tidak semestinya menyakitkan mertua semacam itu. Kalau betul seperti itu menyakitkan. Tapi kita pengen tahu juga, mungkin mertuanya apakah juga termasuk yang kesal kepada menantu perempuannya, kita tidak tahu. Makanya harus duduk. Apa yang Anda lakukan, kan begitu ya? Sampai kok mertua kok anaknya begitu nggak cemburu banget ya, atau bagaimana? Atau mungkin sudah dengan halal, sebab bahasanya selingkuh saja ya kan? Ya. Tapi kalau menurut bayangan kami, kalau seorang ustadz nggak mungkin begitu tuh. Nggak mungkin, susah melakukan nggak begitu tuh ya kan? Tapi seorang ustadz, kecuali dengan cara yang halal mungkin. Kalaupun dengan cara yang halal ya tentunya jangan sampai menyia-nyiakan istri ya. Mungkin malah lelaki bijak tuh nggak begitu, gara-gara dapat yang baru, naudzubillah, itu adalah sebuah kebodohan. Saya tidak mengerti sesungguhnya seperti apa. Hanya kami ingatkan kepada kaum pria, tidak boleh seenaknya istri melahirkan anak-anaknya, istri menjaganya. Kalaupun ada kekurangan manusia dan sebagainya, apalagi selingkuh itu nggak masuk akal. Selingkuh yang haram maksudnya. Selingkuh haram lah, selingkuh harus diartikan yang haram. Kalau menikah lagi bukan masalah selingkuh. Tapi kalaupun akan menikah lagi pun
Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang supaya tidak masuk dalam kezaliman atau malah nanti menjadi berat, mungkin tidak bisa membayar rasa sedih sang istri dan sebagainya. Jadi harus semuanya. Tapi dari sisi lain yang Buya tangkap adalah justru karena yang menganggap sebagai masalah kan sang istri. Jadi Buya berharap bahasanya rumah tangga sudah dibangun janganlah dirusak. Kuncinya satu. Kalau itu ada dengan cara yang haram, Anda sudah mengingatkan sekali, 2 kali, bahkan mertua juga kakak juga sudah berkali-kali. Kalau sudah begitu, kalau itu adalah urusan haram, nggak ada perlunya lagi. Karena apa? Naudzubillah, orang tidak takut dengan zina. Kalau itu urusan haram, tapi mengatakan zina pun nggak boleh lah ya. Tidak boleh gampang kita percaya dengan urusan apa? WhatsApp apa namanya? Bisa jadi adalah seorang perempuan belum ngapa-ngapain sengaja ngirim berita yang enggak biar retak dengan suami istrinya, kan bisa jadi. Mungkin suami itu adalah kenalan dengan seorang perempuan kan, padahal juga nggak jauh-jauh apa kan, nggak terlalu jauh. Cuman karena perempuan ini adalah perempuan nggak baik, ingin membuat kata mengirim foto, padahal fotonya mau diedit segala macam, ngomong kalimat aduh absesiknya kemarin masuk gini, dia mengisahkan itu padahal hanya untuk membakar istri yang salah. Maka jangan gampang terpengaruh. Anda bisa jujur kepada wanita, Anda bisa jujur kepada sang suami, bertanya dengan sesungguhnya, selesai. Kalau ternyata adalah urusan zina, jangan urusan dengan orang semacam itu, karena mengerikan sekali. Masalah membaca chat suami, Bu? Membaca chat suami tidak seharusnya seperti itu, kecuali memang ya, itu adalah satu. Jadi gini loh, jika Anda menduga pasangan Anda punya chat yang tidak benar, pilihannya 2. Anda segera membuat perubahan dalam dugaan Anda. Anda anggap saja dalam dugaan Anda bergolak, ada suami saya begini dengan perempuan. Anda cukup merubah, Anda tidak harus melihat chatnya, akan tapi Anda membuat perubahan saja, membuat pendekatan dan sebagainya. Barangkali dengan itu akan secara otomatis ada wibawa dalam diri Anda, kemudian ada nilai tambah pada diri Anda, secara otomatis akan perlahan. Bisa saja itu hanya sekedar masa-masa galau lah, sehingga dia hanya berpikir untuk iseng saja. Tapi kalau Anda tidak segera tangkap dengan kelembutan seorang wanita, dengan perhatian seorang wanita, ya galonya menjadi sebuah kesesatan nanti. Bukan sekedar galau. Tapi kalau seorang istri cerdas, langsung melihat suami begitu, langsung dia buat perubahan gini, dia langsung evaluasi, koreksi diri, jangan dengan saya gini. Jangan mengarah ke sana. Setelah itu kalau ada perubahan sudah selesai. Baik. Kemudian yang kedua, boleh melihat tapi dengan catatan. Anda pasti bisa menahan emosi Anda. Tidak akan ada reaksi negatif dari Anda, tidak akan marah, tidak akan ini, sehingga untuk menyelesaikan masalah nanti. Sehingga Anda bisa membacanya, memang Anda menduga betul kalau suami bakal begitu, tapi Anda harus siap. Kalau terjadi apa-apa dan benar suami begitu, Anda tidak boleh berubah sedikit pun. Anda pastikan itu. Karena tujuan Anda menyelesaikan masalah. Suami Anda adalah manusia. Bisa jadi kepleset. Nah, maka ini Anda harus siap. Kalau tidak, berantakan semuanya. Lebih baik maka tidak usah melihat. Ya, jadi kalau melihat harus punya bekal. Tapi kalau dasarnya penasaran, ini adalah penyakit, lebih baik tidak usah melihat. Tapi kalau memang ya mendugaan kuat, 90% suami saya kayaknya begitu. Karena tidak sengaja kelihatan oleh saya, WA-nya kayak bernama ini, atau telepon kedengaran misalnya. Anda pengen melihatnya, tata dulu. Anda kalau pasti bahasa di saat bisa melihat, Anda bisa tahan. Kemudian setelah itu akan diskusi yang baik dengan suami tanpa ada emosi dan amarah, tanpa ini, maka Anda boleh melakukannya. Sebab apa? Dengan cara kelembutan Anda, orang yang bersalah itu semakin mudah menyesal. Tapi kalau Anda labrak, marah dan sebagainya, dia akan mengatakan, oh iya benar, lembutan dia daripada ini. Oh tambah serem nih kelihatan taringnya. Nah ini kan dia cerdas, makanya pilihannya seperti itu. Dan kami himbau, sebaiknya tidak. Karena apa? Naudzubillah, yang namanya HP itu ada privasi. Semua ada kejujuran deh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada privasi. Mungkin suami Anda, kalau seorang wanita, suami Anda tuh urusannya bukan dengan Anda saja, privasi dengan Anda. Dia mungkin ada diskusi dengan bibinya. Dia mungkin dengan saudarinya yang ngadu dan sebagainya, yang nggak boleh didengar oleh orang lain. Jadi kita itu ada privasi, nggak boleh kita iseng sebaliknya, nggak sebaiknya. Jangan sama kawan pun juga demikian. Ini sebab itu kadang ada rahasia dan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui oleh siapapun, tidak boleh misalnya. Belum sempat dihapus, mungkin dari ibundanya, ya kan? Mungkin suami itu begitu baiknya, padahal ada yang marah. Disimpan di situ, tak taunya nggak boleh tahu istri yang mau jadi nggak karu-karuan. Misalnya mungkin Anda seorang wanita, mertua Anda jahat kepada Anda, selalu laporan kepada sang
sang suami. Tapi suami karena suami baik, ngerti suaminya yang ibunya yang kurang baik. Anda fudul, Anda pengen tahu, lihat, Anda yang rusakkan hatinya. Padahal suami itu menyimpan biar tidak dikasih satu kepada Anda dan tetap sayang kepada Anda. Banyak kemungkinan, maka lebih baik adalah bukan lebih baik, harusnya kita tidak usah melihat. Tapi saya curiga terus, loh, Anda ini menikah dengan orang mana kok selalu curiga ini Anda ini? Nah, ini kan bagaimana kok selalu curiga? Ini dari sisi ini. Ini masalah tarbiyah ya. Hidup terus indah. Handphone ini hari ini tuh sudah seperti hati. Kalau Anda itu belajar dengan saya lalu dibukakan oleh Allah untuk melihat hati saya, kayak tidak mau belajar dengan saya. Saya ada dengki juga kadang. Biar harus diobati, mungkin saya ada dendam. Nah ini kan tidak enak kalau begitu caranya. Sehingga kata Imam Ghazali itu, kalau seandainya kalau bukan karena sitir Allah menutup kita ini, nggak ada belajar dengan kita kayaknya itu. Imam Ghazali orang sekelas itu. Kalau dibukakan tentang perilaku saya, apa yang terlintas di hati saya, Anda tidak akan mau belajar saya dengan kami, karena banyak kekotoran pada diri saya. Lah Allah tutup, ya sudah, jangan dibuka-buka. Makanya para kekasih Allah tuh hatinya lapang apa? Dia minta, ya Allah tutuplah kekurangan siapapun dari mata saya. Biarpun orang itu nggak benar di matanya baik, enak-enak saja kok. Nah kalau suami dengan istrinya begitu, tetap menganggap istrinya adalah orang soleh, biarpun dia tidak soleh urusan dengan Allah, tapi dia rugi. Tapi seorang suami nggak ada masalah, no problem, dia tetap mencintai, menyayangi, begitu istri. Maka membuka handphone dan sebagainya itu mencari-cari rahasia itu adalah merusak hatinya sendiri, rugi. Dan Anda tuh selama ini menikah memang bukan dengan malaikat, namanya manusia suami Anda, yang bisa istri Anda bisa melakukan kesalahan. Tahan ini, jadi seperti itu, lebih baik tidak usah pengen tahu. Kalau memang ada kecurigaan yang berat dan harus melihat, dengar rombongan kami ini kalau Anda pengen selamat. Kalau memang Anda harus melihat, maka Anda harus yakin bahwasanya Anda kuat. Sebab kadang sekarang guyonan kok, teman lama itu kalau sama temannya itu ngomongnya tidak karu-karuan. Kan sebuah kisah, seorang istri ngamuk, nangis datang, ternyata melihat WA suaminya karena apa? Dia tuh kayak bahasa istilah sayang namanya. Rupanya teman-teman SMP-nya lama tuh goda. Ayo. Nah, atas nama perempuan, setelah damai baru ngekek ketawa. Loh, ini memang teman dulu kan begitu, teman zaman jahiliyah misalnya, zaman SMP itu kan ngaco semuanya. Nah, ini hal-hal semacam ini terjadi ternyata. Nah, karena istrinya tiba-tiba main lihat saja, nggak ada klarifikasi, nggak ada ini. Jadi seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi kepada wanita yang bertanya tadi, hendaknya dibuka baik-baik. Anda sendiri pertama Anda buat perubahan, Anda diskusi yang baik dengan suami. Kemudian setelah itu Anda harus siap kalau seandainya bisa. Cuman kemudian jika pilihannya harus menjanda, ini bab baru, ini pembahasan panjang ya. Kami sampaikan kepada seorang wanita yang punya suami, dia tercukupi urusan pribadinya, tapi nggak jika dinafkah misalnya, sering ditempelengin dan sebagainya. Kami sampaikan, jika punya suami yang suka nempeleng, nggak ngasih nafkah, tapi masih memberi kebutuhan batin, itu jauh lebih bagus daripada menjanda lalu berzina. Jadi biasanya kalau orang ngomong perceraian, itu yang kita tantang adalah kesiapannya untuk hidup sendiri. Sebab di situ ada kebutuhan pribadi yang nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau orang punya hobi nasi jamblang, dia ketemu soto waktu lapar masih bisa makan. Tapi urusan syahwat, kalau tidak ada yang halal dia melakukan yang haram. Ayo, mau apa? Maka jangan dikit-dikit cerai. Nggak mudah cerai itu. Tapi suami saya ini apapun coba. Suami saya jahat, mukulin. Tapi kebutuhan pribadi tersebut iya. Daripada di luar dengan perzinaan, naudzubillah. Cuman harapannya jangan dipukulin dong istri kok dipukulin. Sekarang maksudnya apa? Siapapun wanita yang ingin melangkah kepada perceraian harus Anda pastikan. Biarpun ceraian sesuai dengan prosedurnya artinya, dan wanita itu tidak salah karena kezaliman suami dan sebagainya, maka tidak serta-merta dianjurkan. Karena apa? Di luar, di dalam menjanda ini adalah Masya Allah, bukan saja urusan pribadinya yang ada syahwat sebagai orang normal, tapi kadang seorang janda ini mata di kiri kanannya mata sudah memandang nilai berbeda. Ini seorang janda yang sudah pernah tahu rasa, pernah urusan begini, jadi kapan ini. Kalau orang perawan dan berjaga biasanya kalau urusan berkenalan adalah masih ada batasannya. Tapi kalau janda sudah pernah tahu, ini pandangan picik. Sehingga kalau menggoda janda kadang-kadang berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi bahaya sekali. Tapi kuncinya sebenarnya sederhana. Kalau orang punya takut kepada Allah akan terselesaikan semuanya.
dengan pintu halal. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa disebarkan kepada yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Shallallahu ala Nabi Muhammad.